Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas A jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang monitoring analisis kualitas lingkungan pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau Bryophyta adalah tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Ukuran lumut terbesar kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan tanah. Persebarannya hampir ada di seluruh dunia kecuali laut. Tumbuhan ini mempunyai sel plastida yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Kemudian jenis lumut. Jenis lumut yang pertama yaitu lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun atau Bryopsida atau dikenal pula dengan nama musci merupakan kelas terbesar dari lumut yang terdiri dari 95% dari semua spesies lumut, yaitu terdiri dari 11.500 spesies. Kelompok lumut ini memiliki batang semu dan tumbuh tegak karena memiliki bagian akar yang menyerupai benang yang disebut rizoid, batang, dan daun sederhana sehingga lumut ini disebut pula dengan lumut sejati. Lumut gambut merupakan salah satu contoh lumut daun yang terkenal karena keberadaannya paling banyak di bumi. Daun terbagi atas beberapa ordo. Yang pertama ordo Sphagnum. Contoh spesiesnya yaitu Sphagnum squarosum, Sphagnum fumbriatum atau lumut gambut, dan Sphagnum acutifolium. Kemudian ordo Baryales. Contoh spesiesnya yaitu Pogonatum cirratum, Polytrichum commune. Kemudian ordo yang ketiga yaitu ordo Adrealis. Contoh spesiesnya yaitu Adrea rupetris dan Adrea petrophylla. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati merupakan salah satu jenis lumut yang memiliki anggota lebih dari 6.000 spesies. Lumut ini biasa ditemukan di tempat lembab seperti bebatuan, dinding tua, bahkan di tanah. Bisa juga tumbuh epifit, menempel pada daun pepohonan. Bahkan bisa hidup di tempat kering dengan struktur tubuh yang memiliki tempat penyimpanan air. Lumut ini memiliki banyak lekukan dan berbentuk menyerupai hati. Lumut hati dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu lumut hati berdaun dan lumut hati bertalus. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthocerotae, yaitu lumut tanduk yang hanya mempunyai satu famili saja, yaitu famili Anthocerotaceae. Lumut ini mempunyai sporangium yang tidak bertangkai, bentuknya menyerupai tanduk, yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Lumut tanduk dengan lumut hati hampir serupa, yang membedakan adalah sporofitnya berbentuk kapsul panjang dengan gametofit menyerupai karper lebar. Adapun penyebab dari tumbuhnya lumut yaitu karena adanya kelembapan udara yang berlebihan dan berkumpul di permukaan tersebut. Walaupun lumut tidak merusak bata atau dinding, tapi dengan adanya lumut pada dinding akan membuat tampilan menjadi buruk. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler dan tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan flum. 2. Air masuk dalam tubuh lumut secara inhibisi, sementara sel fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. 3. Dinding sel terdiri atas selulosa. 4. Mengalami metagenesis. 5. Merupakan peralihan antara telopita dan cornopita. 6. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. 7. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan lumut bagi dua medis. Beberapa jenis tumbuhan lumut dijadikan obat untuk mengatasi beberapa penyakit. Yang pertama yaitu sebagai bahan pembuatan obat kulit. Hal ini pertama kali dilakukan oleh negara Cina, di mana pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Kedua, untuk bahan pembuatan obat mata. Lumut memiliki sifat yang baik, yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri. Yang ketiga, untuk obat hepatitis. Tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut jenis Mersanthia calimorpha. Yang keempat, sebagai obat antiseptik. Dan selanjutnya, manfaat tumbuhan lumut untuk fungsi ekologis. Tumbuhan lumut yang lebat di alas-alas dan pohon-pohon di hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk sekitar, tidak hanya untuk tumbuhan lain namun juga untuk manusia. Kegunaan tumbuhan lumut bagi lingkungan kita adalah satu, menahan erosi, yaitu pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut. Sifat penyerap air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir.
karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. Yang ketiga, meningkatkan sumber air. Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatangkan kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Yang keempat yaitu mensuplai oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau, layaknya tumbuhan lain. Lumut juga melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia. Itulah penjelasan melalui video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.